Halo semuanya, selamat datang di video How to Play dari Nasi Padang Empire from Plants to Power. Jadi, di game kali ini, kamu berperan sebagai seorang petualang yang keliling Sumatera Barat, nyobain berbagai macam makanan khas Sumatera Barat, lalu berusaha membuat konten review yang disukai penonton. Yang mana tujuannya adalah mengumpulkan followers point ataupun FP sebanyak-banyaknya. Pertama, mari kita lihat apa-apa saja sih komponennya. Jadi, di game ini terdiri dari papan permainan yang berisikan zona makanan, jalur FP, dan zona piring. Lalu ada token makanan yang masing-masing mewakili satu makanan khas Sumatera Barat. Lalu ada yang namanya kartu makanan sebagai sumber makanan yang akan kamu review. Lalu di sini ada kartu peran yang memberi kamu misi khusus, misalnya sebagai pecinta ayam, pencinta seafood, ataupun misalnya Hindu, vegetarian, dan sebagainya. Lalu di sini kita punya mini token berbentuk cube yang digunakan sebagai suara ataupun like dari penonton. Lalu yang terakhir, kita memiliki pion pemain yang nantinya akan menandai FP kamu di track followers. Nah, jadi semua komponen ini bekerja sama untuk mensimulasikan proses pembuatan konten, mendapatkan like, dan membangun popularitas sebagai food vlogger. Untuk setup awal, pertama-tama siapkan papan permainan dan letakkan semua token makanan secara acak di zona makanan. Lalu, setiap pemain mengambil satu pion dan letakkan di angka FP1. Jadinya, semua pemain memulai dari FP1. Lalu, ambil kartu peran secara acak, yang mana kartu peran ini memberikan kamu misi, misalnya sebagai pecinta daging, vegetarian, pecinta seafood, dan lainnya yang mana mereka akan memberikan kamu FP bonus kalau misalnya berhasil kamu selesaikan. Lalu yang terakhir, siapkan mini token like atau wooden cube yang nantinya akan dipakai sebagai tanda bahwa pemain menyukai review kamu. Untuk giliran pemain itu sendiri, cukup sederhana dan cepat. Ada 3 langkah utama yang bisa kamu lakukan sebagai pemain. Yang pertama, ambil satu kartu makanan dari deck. Setelah kamu melihatnya, yang kedua, pilih satu token makanan yang sesuai dari kartu makanan yang ada di papan. Dan lakukanlah review seolah-olah kamu tengah mengulas makanan tersebut. Nah, yang ketiga, setelah kamu selesai review, para pemain lain bisa memberikan like atau suara mereka dengan menaruh mini token mereka ke dalam token makanan itu. Nah, jadi cara reviewnya itu sendiri gampang. Kamu cukup menjelaskan khas makanan dari yang kamu pilih. Misalnya rasa umumnya itu bagaimana, atau bahan apa sih yang dominan, atau apa sih hal yang paling khas dari makanan itu. Intinya, kamu harus meyakinkan penonton ataupun pemain lain bahwasannya review kamu itu cukup menarik ataupun sudah cukup benar untuk meyakinkan mereka. Nah, untuk sistem like sendiri, setelah kamu menjelaskan, pemain lain bisa memberikan like dengan cara mereka menaruh wooden cube ke token makanan yang telah kamu review. Setiap token makanan hanya bisa menampung 2-3 like. Jadi semakin besar kamu meyakinkan pemain lain, maka semakin besar pula peluang makanan itu menjadi populer. Pada bagian zona piring, di akhir ronde, token makanan yang mendapatkan like paling banyak akan dipindahkan ke zona piring. Seperti ini. Nah, zona ini memiliki 6 slot, yang mana makanan-makanan terpopuler akan ditempatkan di sana. Nantinya, pemain akan saling berebut untuk mengklaim makanan yang muncul di zona piring, terutama yang sesuai dengan misi di kartu peran mereka. Nah, untuk kartu peran dan bonus FP itu sendiri, kartu peran adalah elemen penting dalam game ini. Jadi, setiap pemain memiliki peran dengan syarat makanan tertentu. Kalau misalnya kamu berhasil mengklaim 2 makanan yang sesuai dari syarat dari kartu peranmu, maka kamu mendapatkan FP bonus. Nah, bonus ini cukup besar, jadi memilih makanan yang tepat akan sangat mempengaruhi strategi permainanmu. Cara untuk mendapatkan FP itu, kamu bisa mendapatkan FP dari beberapa hal, seperti review yang kamu lakukan disukai oleh pemain lain,
Makanan yang kamu klaim dari zona piring, menyelesaikan misi di kartu peran, bonus tambahan atau makanan rare yang populer, dan kamu bisa langsung memindahkan pion FP dari setiap kali kamu mendapatkan poin. Seperti itu. Untuk bagian akhir permainan, game akan berakhir ketika semua slot di zona piring sudah terisi atau ketika setiap pemain sudah menyelesaikan jumlah giliran tertentu. Nah, di akhir permainan, jumlah FP yang terkumpul, pemain dengan FP terbanyak adalah pemenangnya, dan dialah Vote yang paling sukses. Nah, terima kasih sudah menonton How to Play Nasi Padang Empire. Game ini dirancang supaya kamu bisa mengenal makanan khas Sumatera Barat lewat interaksi, review, dan dari reaksi para penonton. Semoga kamu menikmati permainannya.